Ketemu lagi dengan Teacher Cicil. Pada video kali ini Teacher bakal bahas tentang dimensi 3 bagian yang kedua. Ya, di pertemuan pertama kita telah belajar tentang jarak titik ke titik. Di pertemuan kali ini kita bakal belajar tentang jarak titik ke garis. Yuk, kita langsung aja. Misalkan Teacher punya suatu titik. Titiknya ini ya, Teacher kasih namanya titik A. Kemudian ada sebuah garis ya. Garis ini teacher namakan garis G. Ya. Bagaimana cara mencari jarak dari titik A ke garis G? Ya, caranya gampang. Kamu tinggal proyeksikan titik A ke garis G dengan cara menghadap harus tegak lurus, ya. Jadi dari titik A ke titik G ke garis G, kalian tarik garis sehingga membentuk garis tegak lurus. Ya. Berarti tinggal tarik ke bawah. Ini adalah A aksen, di mana ini tegak lurus. Artinya jarak A ke titik G itu adalah yang ini. Ya. Gimana kalau misalnya teacher punya titik seperti ini, teacher kasih nama B, kemudian teacher punya garis H seperti ini. Ya, ini namanya garis H. Gimana cara mencari jarak titik B ke garis H? Artinya kamu proyeksikan titik B ke garis H harus berbentuk tegak lurus. Ya, jadi bentuk jarak titik B ke garis H adalah tinggal bikin tegak lurusnya saja. Kita anggap ini B aksen, berarti jaraknya adalah yang ini. Sampai sini paham? Yuk kita langsung ke contoh soalnya saja. Jadi konsepnya jarak titik ke garis adalah dari titiknya ke garis kamu proyeksikan secara tegak lurus. Ya, kita langsung saja. Misalkan ada jarak titik ke garis, ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, ya, dengan panjang rusuknya 4 cm. Nah, panjang rusuknya 4 cm. Kemudian yang teacher tanya adalah tentukan jarak titik G ke garis CD. Ya. Jadi yang teacher tanyakan adalah jarak titik G ke garis CD. Yang pertama, bikinkan titik G terlebih dahulu. Titik G di sini. Kemudian gambarkan garis CD. Garis CD-nya yang ini. Ya, artinya untuk memproyeksikan titik G ke garis CD, tinggal bikin proyeksi G yang tegak lurus dengan CD. Cara bikinnya gimana? Artinya hanya ke bawah saja. Ya, jarak garisnya adalah yang ini. Ya, artinya jarak titik G ke CD itu sama dengan garis GC, yaitu rusuknya 4 cm, sehingga jarak titik G ke CD adalah G ke CD itu sama dengan GC, yaitu 4 cm. Sampai sini paham? Kita lanjutkan contoh yang kedua, ya. Bagaimana kalau misalnya soalnya itu yang miring? Nah, teacher ganti soalnya. Tentukan jarak titik G ke garis BD. Nah, jarak titik G, yang ini G, ke garis BD. Kita gambarkan BD.
Ya, artinya proyeksi garis G ke BD, carilah jarak dari titik G dengan tegak lurus ke garis BD. Tegak lurusnya adalah seperti ini. Sorry, gambarnya kurang bagus. Ya, yang garis ini kita anggap ini GO, ya. Jadi jarak dari titik G ke BD kita ambil dari titik G ke BD tengah-tengahnya. Ya, sehingga bisa kita bikinkan garis atau segitiganya. Kita gabungkan G, B, dan D menjadi segitiga seperti ini. Nah, kelihatan ya segitiganya. Jadi untuk mencari jarak titik G ke BD, kamu harus bikinkan segitiganya dulu. Ya, misalkan segitiga G, BD. G, B, D. Perhatikan garis G ke B. G ke B merupakan diagonal sisi. Ya. Cara mencari diagonal sisi untuk kubus adalah sisi akar 2. Karena sisinya 4, berarti BG adalah 4 akar 2. Kemudian GD. GD juga merupakan diagonal sisi. Artinya juga sama 4 akar 2. Kemudian BD. BD juga diagonal sisi, artinya juga 4 akar 2. Di mana O-nya merupakan tengah-tengah dari sini. Ini O-nya. Kalau kita proyeksikan, jadi jarak titik G ke garis BD ya adalah GO. Bagaimana cara mencarinya? Ingat, kita pakai teorema Pythagoras ya. Kita hanya perlu bagian di sini saja yang setengah ini. Karena BD-nya 4 akar 2, berarti setengah ini adalah 2 akar 2. Berarti untuk mencari GO adalah akar dari 4 akar 2 kuadrat. Kita kurangkan dengan 2 akar 2 kuadrat. 4 akar 2 dikuadratkan, itu 4 kali 4, 16. Akar 2 kali akar 2, 2. Dikurang 2 akar 2 kuadrat, 2 kali 2, 4. Akar 2 dikuadratkan, 2. Jadi jawabannya 32 dikurang 8. 32 dikurang 8 itu adalah 24. Akar 24, 4 dikali 6, berarti jawabannya adalah 2 akar 6. Sampai sini bisa ya. Oke, sekian dari teacher tentang jarak titik G ke BD. Pada pertemuan selanjutnya kita bakal bahas tentang titik ke bidang. Ya, semoga paham dan sampai jumpa.